Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konten Islami Pelangi ya. Kita mengenal banyak sekali sahabat Rasulullah SAW ya, yang memiliki karismatik ya, gagah, berwibawa, tampan rupawan. Masya Allah ya. Circle kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada nih satu sahabat, kalau boleh dikatakan ini sesepuhnya dari Abu Nawas, Masya Allah. Orangnya super jenaka, selalu membuat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita yang tersayang ini, menyengir, tertawa hingga terlihat senyum di pipinya yang kemerah-merahan, Masya Allah. Beliau ini adalah Nuaiman bin Amr ya, Nuaiman bin Amr bin Rafah ya, salah satu sahabat Rasulullah yang sebenarnya itu pemabuk ya, tetapi diriwayatkan oleh semua perawi hadis yang sahih ya, Nuaiman ini mampu masuk surga sambil tertawa. Loh, kok bisa ya teman-teman ya? Nuaiman ini dikenal sebagai orang yang amat sangat jenaka. Disebutkan dalam buku Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga, karya guru besar kita Ahmad Zaki Al-Syafah. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW sabda, ia akan masuk surga Nuaiman ini dengan tertawa. Dari Nuaiman ini kita belajar ya teman-teman ya. Nanti kita bahas setelah kita mengulik siapa Nuaiman ini ya. Nuaiman itu ya, sahabat Nabi Muhammad dari sekian banyak yang banyak mengikuti peperangan, ikut dalam perjalanan hijrah Rasulullah ya, menggapai kemenangan, termasuk salah satunya berdakwah dan juga dengan peperangan ya. Namun Nuaiman dalam kesehariannya itu, Masya Allah, nauzubillah min dzalik, suka mabuk teman-teman. Itu kekurangannya. Aduh. Dalam riwayat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat dan anaknya suka mabuk. Menurut ulama, sahabat tersebut bernama Nuaiman dan anaknya yang bernama Abdullah dihukum juga karena pemabuk. Aduh. Riwayat ini menjadi kuat menurut Ibnu Abdul Bar sebab ada riwayat Al-Zubair bin Bakar dari Muhammad bin Amr bin Hajm. Diceritakan saat itu di Madinah ada seorang laki-laki yang selalu mabuk. Ia diantar bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memukulinya dengan sendal. Masya Allah. Karena ulti dia oleh baginda Rasulullah ya. Para sahabat pun disuruh Rasulullah SAW memukul dengan sandal dan ditaburinya debu. Saat sudah banyak debunya, seorang sahabat melakukan sumpah seram-rampah. Semoga Allah melaknatmu, saking gemesnya kalau ngelihat ya orang yang menyimpang ya, ibaratnya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mabuk. Kenapa mabuk itu dilarang? Karena mabuk itu menghilangkan akal sehat dan kesadaran kita. Jadi kalau di wilayah Arab itu disebutnya hamar ya, atau minuman yang memabukkan. Rasulullah SAW ya melihat dan mendengar sumpah serampah dari sahabat yang kesal akan ulah Nuaiman putranya ini ya, lantas menegur ya dan mengatakan jangan begitu, walaupun dia pemabuk tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah bilang begitu. Sementara dalam riwayat lain, Nuaimah dan anaknya bukan hanya sekali saja memabuk. Menurut Imam Ibnu Abdul bin Abar, Nuaiman itu mabuk sebanyak lebih dari 50 kali. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Akhirnya ia dihukum berkali-kali oleh Rasulullah SAW dan melakukan kembali. Mabuk itu dihukum dan melakukan kembali. Namun Nuaiman ini memiliki sifat jenaka yang selalu membuat Rasulullah SAW itu mampu terhibur, walaupun sebel tapi cinta juga akhirnya sama Nuaiman ini ya. Karena Nuaiman ini memiliki karakteristik humoris yang menyenangkan ya. Karena kalau orang humoris itu rata-rata membuat orang lain betah ya, betah berdekatan ya.
Nuaiman pernah berulah sampai-sampai membuat Rasulullah SAW tersenyum hingga nampak gigi geraham-nya. Dikisahkan pada suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat lainnya pergi ke negeri Syam. Salah satunya adalah Suaibit bin Harmalah. Begitu hari mulai menjelang siang nih ya, Nuaiman udah lapar selapar-laparnya ya. Dalam kondisi kelaparan, menghampirilah Suaibit yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suaibit dengan sikap penuh amanahnya kepada Rasulullah dan para sahabat tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman berkata, kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah. Wah, ancaman Nuaiman ya, seorang pemabuk kepada Suaibit ya. Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya atau budak. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu orang-orang tuh tertarik ya teman-teman ya, karena di Arab itu hamba sahaya atau budak itu memang diperlukan ya, karena benar Rasulullah itu hadir kepada masyarakat Arab itu. Masyarakat Arab sedang dalam kondisi jahil dalam kebodohan, artinya tidak lagi ada persamarataan hak ya, keseimbangan gender tidak ada teman-teman ya, tidak ada lagi saling menghargai, hingga adalah salah satu yang disebut itu hamba saya. Makanya Rasulullah SAW, baginda kita yang teramat sangat kita cinta ini, gemar sekali memerdekakan hamba sahaya. Artinya setiap hamba sahaya yang merdeka atas tebusan Rasulullah SAW, dia tidak lagi dalam tekanan tuannya. Beda ya teman-teman ya, antara tenaga kerja yang biasa membantu di rumah tangga, mereka itu digaji sesuai dengan kesepakatan majikan dengan tuannya. Nah, beda sekali dengan hamba saya. Hamba saya ini kita sedikit melenceng ke arah membahas tentang hamba saya teman-teman agar bisa terjadi pembedaan. Hamba saya ini biasanya orangnya sangat miskin ya, memiliki banyak kekurangan, tidak punya pekerjaan, lalu banyaklah tuan-tuan tanah atau saudara-saudara Arab ya teman-teman ya, yang berusaha mengambil fungsi kinerja dia gitu, tapi dengan penindasan nauzubillah menjalik deh. Makanya teman-teman ya, Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul akhir zaman, benar-benar pembawa penerang jalan umat semuanya. Masya Allah ya teman-teman. Balik lagi ke Nuaiman ya. Mendengar orang-orang di sana tuh tertarik, wah ada hamba saya murah nih ya kan, persyaratannya juga gampang ya kan. Dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suaibit. Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba saya. Nih Nuaiman benar-benar ya teman-teman ya, dia tanpa sepengetahuan Suaibit yang memang sedang menjaga makanan, dia berjalan ke pasar teriak-teriak bilang bahwa hamba saya itu Suaibit gitu ya. Ancaman dia begitu. Suaibit kan gak tahu menau nih kan, ya kan, dideklamasikan bahwa dia itu hamba saya ya kan. Kata Nuaiman kepada mereka, mereka pun memberikan uang kepada Nuaiman dan menghampiri Suaibit untuk menangkapnya. Suaibit kaget tuh, aduh ada apa nih? Kemudian berkata, saya bukan tuan, bukan hamba saya orang yang merdeka. Yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangan itu. Tak berselang lama datanglah ya Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari Suaibit, yang dijawab oleh Nuaiman kemudian, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Astagfirullahaladzim, kaget bukan kepalangnya Abu Bakar As-Siddiq. Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suaibit kali ditebus Abu Bakar. Benar-benar nih ulahnya dari Nuaiman yang dengan sengaja ya menjual Suaibit sebagai hamba saya. Akhirnya ya sahabat tercinta dari Rasulullah inilah yang menebus kembali Abu Bakar As-Siddiq Suaibit ya dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya kepada sahabat. Kenapa Nabi Muhammad SAW tertawa? Pertama,
karena si Nuaiman ini memang selalu mabuk. Jadi kondisi orang mabuk itu sadar tidak sadar, sadar tidak sadar. Qadarullahnya mungkin pada saat dia ingin mengambil roti dan Suaibit larang, ya kan, dia sedang dalam keadaan mabuk. Orang yang mabuk kan tidak bisa berpikir dengan secara logika dan jernih. Yang dia tahu hanya tuntutan dan keinginan, maka amat sangat dibenci dan dilarang oleh umat Islam ya untuk berbuat atau meminum khamar secara berulang-ulang. Nauzubillah min dzalik. Nah, perawi hadis mengatakan bahwa setelah 1 tahun berlalu ya, Rasulullah SAW pun menceritakan kisah Nuaiman dan Suaibit ini kepada para tamunya. Masya Allah, dari sini ya kita mulai menyadari bahwa indah banget ya Rasulullah tuh menanggapi semua masalah tuh dengan kearifan, tidak menyalahkan Suaibit, tidak menyalahkan Nuaiman, tapi dia selalu baginda Rasulullah ini ya, Rasulullah tersayang kita ini, Nabi Muhammad SAW ini mengambil sisi terbaik dari setiap momen, sisi terbaik dari setiap perilaku. Semoga ya akhlakul karimah pada Rasulullah bisa mampu membuat kita menerapkan kepada kehidupan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, terlepas dari kita benar atau kita salah. Semua yang dijelaskan, semua yang diterapkan Rasulullah adalah semua berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilandasi oleh kecintaan. Masya Allah, sampai bertemu di konten Islami Puang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.